Hari ini kita akan mengunjungi sebuah negara yang mungkin sering kita dengar namanya, tapi nggak banyak yang tahu seperti apa kehidupan di sana sebenarnya. Negara tetangga kita yang penuh sejarah, budaya unik, dan pemandangan alam yang luar biasa indah, tapi juga menyimpan banyak cerita, mulai dari kisah kerajaan kuno sampai kondisi politik modern yang rumit. Yuk, hari ini kita akan menyusuri Myanmar. Buat kamu yang penasaran, tetap di sini karena kita akan kupas Myanmar dari sisi yang berbeda, ringan, seru, dan tentunya penuh fakta unik. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Myanmar itu di mana sih? Kalau kamu buka peta Asia Tenggara, Myanmar itu terletak di sebelah barat laut Thailand. Negara ini berbatasan langsung dengan India, Bangladesh, Tiongkok, Laos, dan tentu saja Thailand. Myanmar merupakan negara terluas kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia. Myanmar punya garis pantai yang panjang banget di Teluk Benggala dan Laut Andaman. Makanya, negara ini punya banyak pantai cantik yang belum banyak dikunjungi turis. Fun fact, dulunya Myanmar dikenal dengan nama Burma. Tapi sejak tahun 1989, nama resminya diubah menjadi Myanmar oleh junta militer. Meskipun begitu, sampai sekarang masih ada beberapa negara yang tetap menyebutnya Burma, kayak Amerika Serikat. Ibu kota pertama Myanmar adalah Yangon. Pada tahun 2006, ibu kota Myanmar pindah dari Yangon ke Naypyidaw, yang artinya adalah tempat kediaman raja. Dan pada tahun 1974 sampai 2010, bendera Myanmar mirip dengan bendera Taiwan. Oleh karena itu, pada Olimpiade musim panas yang diadakan di Beijing, bendera Myanmar digunakan oleh fans Taiwan untuk mendukung atletnya. Fans Taiwan tidak berani menggunakan benderanya sendiri karena bendera Taiwan dilarang di Tiongkok. Nah, sekarang kita ngomongin sejarahnya. Myanmar itu punya sejarah yang panjang banget. Di zaman dulu, wilayah ini dipenuhi dengan kerajaan-kerajaan besar. Salah satunya yang paling terkenal adalah Kerajaan Pagan, yang pernah jadi pusat kekuasaan besar di Asia Tenggara. Di era ini, dibangun ribuan kuil Buddha di dataran Bagan. Dan sampai sekarang, Bagan masih jadi salah satu destinasi wisata paling ikonik di Myanmar. Bayangin, ada lebih dari 2.000 kuil yang masih berdiri sampai sekarang. Sunrise di sana, katanya, nggak ada tandingannya. Setelah era kejayaan itu, Myanmar sempat dijajah Inggris selama lebih dari 100 tahun. Lalu, setelah Perang Dunia Kedua, mereka merdeka di tahun 1948. Tapi perjuangan nggak berhenti sampai situ. Negara ini sering banget mengalami konflik internal, terutama antara militer dan kelompok etnis. Kalau ngomongin Myanmar, nggak lengkap tanpa bahas keberagaman etnisnya. Myanmar itu punya lebih dari 130 kelompok etnis berbeda. Yang terbesar adalah etnis Bamar, yang jumlahnya sekitar 70% dari total populasi. Tapi ada juga suku Karen, Shan, Kachin, Chin, Mon, dan banyak lagi. Lalu kalau etnis Rohingya itu dari mana? Yang tahu coba komen di bawah. Setiap kelompok punya budaya, bahasa, bahkan pakaian tradisional yang unik. Jadi jangan heran kalau kamu ke Myanmar, kamu akan lihat orang-orang pakai baju tradisional warna-warni yang berbeda-beda tergantung daerahnya. Dan, ya, orang Myanmar itu dikenal ramah dan spiritual. Mayoritas penduduknya memeluk agama Buddha, Theravada. Kalau kamu perhatiin, hampir di setiap sudut kota kamu bakal nemuin pagoda emas atau patung Buddha raksasa. Sekarang bagian yang paling seru, fakta-fakta unik dari Myanmar. Pagoda Shwedagon. Ini adalah pagoda paling suci di Myanmar. Tingginya hampir 100 meter dan dilapisi emas asli. Bahkan puncaknya dihiasi ribuan batu mulia, termasuk berlian 76 karat. Wow! Pernah lihat orang Myanmar pakai krim putih di pipi mereka? Itu namanya Thanaka. Terbuat dari tumbuhan dan dipakai buat pelindung matahari sekaligus kosmetik alami. Bisa dibilang, ini adalah skincare khas Myanmar. Longyi, mirip sarung, longyi dipakai oleh laki-laki dan perempuan. Bedanya, kalau cowok pakai longyi disimpul di depan, cewek biasanya di samping.
simple dan nyaman. Lalu lintas yang membingungkan, ini lucu. Mobil di Myanmar kebanyakan setir kanan, tapi mereka nyetir di sisi kanan jalan juga. Jadi kayak nyetir mobil Jepang di jalan Amerika. Bingung kan? Ini karena perubahan kebijakan di masa lalu yang nggak konsisten. Buat kamu pecinta alam, Myanmar itu hidden gem banget. Kita mulai dari Bagan yang tadi sudah kita bahas. Sunrise di atas ribuan candi kuno sambil naik balon udara. Pengalaman tak terlupakan. Lalu ada Danau Inle. Di sini, kamu bisa lihat nelayan yang mendayung dengan satu kaki. Serius, satu kaki. Ini teknik tradisional mereka yang udah dipraktikkan turun-temurun. Terus ada juga pegunungan Shan yang sejuk dan cocok buat trekking. Atau pantai Ngapali yang cantik banget tapi belum ramai turis. Jadi berasa pantai pribadi. Dan jangan lupa, ada Hakakaborazi, gunung tertinggi di Asia Tenggara yang tertutup salju abadi. Tingginya 5,881 meter di atas permukaan laut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang agak serius, tapi penting untuk dipahami. Myanmar itu termasuk negara dengan kondisi politik yang rumit. Sejak lama, militer punya peran besar dalam pemerintahan. Bahkan sampai saat ini, militer masih punya kekuasaan yang signifikan, meskipun negara ini secara resmi pernah mencoba menjadi demokrasi. Pada tahun 2021, terjadi kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan terpilih. Ini memicu demonstrasi besar-besaran dan penindasan yang sangat keras. Banyak warga sipil, termasuk anak muda, ikut turun ke jalan dan memperjuangkan kebebasan mereka. Tapi sayangnya, hingga kini kondisi belum stabil. Banyak warga Myanmar yang harus hidup dalam ketakutan, konflik, atau bahkan melarikan diri ke negara lain. Secara ekonomi, Myanmar punya potensi besar. Negara ini kaya akan sumber daya alam, gas, batu permata, minyak, kayu, dan lain-lain. Tapi karena konflik internal dan isolasi politik, pertumbuhan ekonominya terhambat. Banyak warga masih hidup dalam kondisi sederhana. Tapi jangan salah, mereka tetap semangat. Kamu bisa lihat pasar-pasar tradisional yang ramai, jajanan khas Myanmar seperti mohinga yang lezat, dan suasana kota yang hidup, terutama di Yangon dan Mandalay. Dan buat kamu yang suka budaya, festival di Myanmar itu meriah banget. Salah satunya adalah Festival Air Tingyan, semacam songkran versi Myanmar. Air disiram kemana-mana, penuh tawa dan semangat. Nah, itu dia sekilas tentang Myanmar. Negara yang penuh pesona, walau diselimuti banyak tantangan. Dari pagoda emas yang megah, danau yang tenang, sampai semangat warganya yang luar biasa. Myanmar adalah potret nyata keindahan dan kompleksitas Asia Tenggara. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa terus bersama kami. Sekarang giliran kamu, negara mana yang perlu kita eksplor selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.